menjadi sumber kehidupan. Airnya jernih, ikan melimpah, dan masyarakat menggantungkan hidupnya di sini. Namun kini, keindahan itu berubah. Sampah plastik, limbah rumah tangga, pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali membuat permukaan air itu menjadi tertutup. Nah, di sini air bukan lagi sebagai sumber kehidupan, akan tetapi menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Jadi untuk kondisi Danau Mawang dulu dan sekarang, di awal tahun 80-90-an hingga awal 2000-an itu, kondisi Danau Mawang masih lumayan, sumber daya ikannya masih banyak. Jadi ikan-ikan itu masih banyak variasinya, ada ikan mas, ada ikan gabus, ada ikan, dibilang orang sini cambang-cambang, masih banyak. Tapi di 2000-an ini, bahkan sampai 2025 ini, sumber daya ikan yang ada di Danau Mawang ini semakin berkurang. Mungkin karena faktor kualitas air atau mungkin faktor karena kondisi alam, karena pemanasan global, bisa semua berperan dengan penurunan kualitas air di sini. Pencemaran ini bukan hanya merusak alam, tetapi juga berdampak bagi manusia di sekitarnya. Dengan adanya penurunan kualitas air di sini pasti berpengaruh pada jumlah tangkapan teman-teman nelayan. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mendapatkan 5-6 tusuk dalam satu kali trip mereka melakukan penangkapan, sekarang sangat susah deh. Jangankan 5-6 atau 4-5 tusuk, untuk 2 tusuk sekarang sangat susah dengan kondisi yang ada sekarang ini. Iya, jadi otomatis berdampak pada penghasilan teman-teman nelayan. Jadi pendapatan mereka sangat berkurang, seperti itu, Dek. Semuanya bermula dari kebiasaan kecil, seperti membuang sampah sembarangan, limbah yang tidak dikelola, dan kurangnya kesadaran akan menjaganya lingkungan. Jadi kondisi Danau Mawang ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Utamanya adalah karena faktor buangan limbah rumah tangga yang ada sekitaran Danau Mawang. Karena yang kita ketahui bersama bahwa di Danau Mawang ini adalah muara pembuangan dari limbah rumah tangga yang ada sekitaran Danau Mawang. Jadi itu pasti berpengaruh pada kualitas air yang ada di Danau Mawang. Seperti itu, Dek. Kemudian mungkin karena faktor adanya pemanasan global. Jadi kondisi cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang terik matahari, itu semua berpengaruh sama hasil tangkapannya teman-teman nelayan. Namun belum terlambat, kita bisa memulihkan danau ini, mulai dari mengikuti kegiatan bersih lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mengurangi penggunaan plastik. Jadi yang tentunya nelayan di sini harapkan adalah adanya bantuan dari pemerintah, sentuhan-sentuhan pemerintah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan tambahan penghasilan dari teman-teman nelayan. Jadi di sini kami hadir selain melakukan kegiatan kerja bakti, kami juga berdiskusi bahwa dengan kondisi sekarang bahwa potensi sumber daya ikan yang semakin menurun, kita berharap bahwa ada potensi pariwisata yang teman-teman nelayan bisa kembangkan. Nah tentunya kalau potensi wisata yang mau dikembangkan, tentunya teman-teman nelayan juga butuh tambahan modal untuk bisa misalnya membuat rakit, bebek-bebek dan sebagainya. Supaya apa? Karena kalau mengandalkan potensi sumber daya ikan yang ada, teman-teman nelayan
merasa bahwa itu tidak akan cukup. Tapi mungkin dengan adanya potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di Danau Mawang, teman-teman nelayan berharap bahwa akan ada tambahan penghasilan untuk menutupi menutupi hasil tangkapan ikan yang semakin menurun. Seperti itu, Dek. Alam bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga danau kita demi masa depan yang Lebih bersih Dan lestari.